Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK akan menjelaskan terkait dengan klausul akreditasi Starkes 2022 perihal manajemen fasilitas dan keselamatan di rumah sakit. Fokus area MFK sesuai dengan standar Starkes, akreditasi Starkes 2022 ada 10 hal yang menjadi fokus area MFK. Yang pertama adalah terkait dengan kepemimpinan dan perencanaan, yang kedua terkait dengan keselamatan, kemudian yang ketiga terkait dengan keamanan, yang keempat yaitu terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun atau B3, kemudian yang kelima terkait dengan proteksi kebakaran, yang keenam terkait dengan peralatan medis, yang ketujuh terkait dengan sistem utilitas, kemudian yang kedelapan terkait dengan penanganan kedaruratan dan bencana, yang sembilan adalah terkait dengan konstruksi dan renovasi, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu terkait dengan pelatihan. Ini adalah fokus area terkait dengan penilaian pada manajemen fasilitas dan keselamatan. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan keselamatan, bahwasanya keselamatan kerja menurut Permenkes nomor 66 tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 bahwa keselamatan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan, objek kerja, tempat kerja dan lingkungan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut standar nasional akreditasi rumah sakit bahwa keselamatan di rumah sakit merupakan upaya untuk memastikan gedung, properti, teknologi medis dan informasi peralatan serta sistem tidak mengakibatkan resiko fisik terhadap pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Area di Rumah Sakit Dr. Sutomo ditunjukkan sebagai berikut, bahwa gedung-gedung yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo sebanyak kurang lebih adalah ada 64 gedung. Masing-masing gedung memiliki resiko terkait dengan keselamatan maupun keamanan, sehingga diupayakan bahwa gedung-gedung yang ada di rumah sakit itu memiliki sesuatu yang harus dijaga, yaitu terkait dengan aspek keselamatan bangunan maupun keselamatan yang terkait dengan fasilitas yang ada di gedung yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian terkait dengan peta risiko bencana yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di mana dari gedung-gedung yang ada itu memiliki berbagai macam resiko terkait dengan aspek bencana. Di antaranya yaitu ada yang berpotensi terjadinya cutting, yaitu di pelayanan, misalkan di Irna Anak. Kemudian juga ada yang lokasi atau area yang berpotensi terjadinya code grey atau gangguan keamanan, kemudian code red yaitu kebakaran, maupun potensi terjadinya code orange. Code orange ini adalah tumpahan bahan B3, bahan berbahaya dan beracun. Dengan membuat sebuah peta resiko ini diharapkan bisa memetakan kira-kira aspek keselamatan apa yang harus ada pada suatu bangunan gedung yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehingga bisa menjaga dari aspek keselamatan baik pada petugas maupun kepada pasien yang selama mendapatkan pelayanan atau perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terkait dengan area-area titik kumpul atau evakuasi yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada beberapa lokasi titik kumpul di mana titik kumpul ini adalah berfungsi jika terjadi bencana seperti gempa atau misalkan terjadi kotret atau kebakaran, maka titik kumpul yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu berada di pada bagian sisi luar rumah sakit. Ada beberapa lokasi, yaitu ada sekitar 9 lokasi titik kumpul yang tersebar
di seluruh wilayah Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian untuk menuju lokasi titik kumpul tersebut, maka setiap gedung atau bangunan itu sudah tersedia penandaan, yaitu berupa jalur evakuasi. Misalkan kalau terjadi kondisi darurat di GDC, yaitu Gedung Diagnostic Center atau GPDT, maka Bapak Ibu yang berada di lokasi gedung tersebut segera menuju ke lokasi titik kumpul, yaitu tepatnya adalah di depan gedung GPDT atau GDC. Ini adalah merupakan lokasi titik kumpul jika terjadi kondisi darurat. Ini supaya apa? Pada saat terjadi benar-benar bencana, maka semua orang itu berada atau dievakuasi pada titik-titik yang aman, sehingga tidak menyebabkan resiko kepada baik kepada karyawan atau kepada pasien atau keluarga pasien yang selama berada di gedung tersebut, sehingga mereka akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dengan berada di lokasi titik kumpul pada saat terjadi bencana. Yang perlu dipahami saat terjadi potensi terjadi bencana di Rumah Sakit Dr. Sutomo memiliki beberapa kode darurat yang Bapak Ibu harus ketahui. Diantaranya adalah Code Blue. Code Blue ini adalah kegawat daruratan medis. Jika terjadi Code Blue, maka pesawat yang bisa dihubungi di 1, 2, 3, 4. Sedangkan jika terjadi Code Red atau kebakaran, maka pesawat yang bisa dihubungi di pesawat 11, 13. Kemudian jika terjadi Code Pink atau penculikan bayi, pesawat yang dihubungi adalah di pesawat 1114 atau 1114. Kemudian jika terjadi gangguan keamanan, maka bisa menghubungi 1113. Kemudian jika terjadi tumpahan B3 atau Code Orange, maka bisa menghubungi di pesawat 1115. Kemudian jika terjadi Code White atau kejadian banjir, maka bisa menghubungi di pesawat 1553. Ini adalah kode-kode kemudian nomor pesawat penting yang Bapak Ibu perlu ketahui jika terjadi kondisi darurat selama berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan aspek keamanan rumah sakit, beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah lokasi pintu masuk di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu ada 9 pintu masuk yang tersebar di seluruh area, mulai dari pintu masuk di lokasi direksi manajemen, depan gedung IRJ, sampai dengan samping parkir BPD, samping parkir Bank Jatim, ya, ex Bank Jatim. Kemudian jika Bapak Ibu masuk, setelah dari pintu masuk nanti ada namanya adalah pintu screening yang warnanya adalah hijau. Pintu screening ini fungsinya adalah petugas akan melakukan pengecekan terkait dengan identitas Bapak Ibu. Jadi diharapkan pada saat masuk ke lokasi rumah sakit, maka Bapak Ibu sudah menggunakan ID card atau kartu pengenal, ya, sehingga pada saat Bapak Ibu masuk, maka diharapkan bahwa yang masuk atau berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu adalah benar-benar orang yang telah memiliki identitas yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah akreditasi, di mana pada saat screening ini dijaga oleh petugas security. Ini yang ditunjukkan pada node yang warnanya hijau. Ini adalah lokasi-lokasi screening yang dijaga oleh petugas security. Kemudian ini adalah ID card yang Bapak Ibu gunakan baik bagi pegawai, kemudian bagi keluarga pasien, pengunjung, atau mungkin tenaga vendor, cleaning service, dan lain-lain. Maka selama berada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo, wajib menggunakan ID card yang disediakan oleh rumah sakit. Untuk menunjang aspek keamanan di beberapa lokasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah dilengkapi dengan kamera CCTV. Ini adalah fungsinya untuk memantau kondisi-kondisi terkait dengan aspek keamanan yang berada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya.
Adapun penanganan jika terjadi kekerasan di tempat kerja, yaitu jika terjadi kekerasan misalkan ada di suatu ruangan misalkan begitu, maka orang yang mengalami terjadinya kekerasan tersebut maka segera melapor ke Banpol PP dan atasan langsung, bisa menghubungi pada pesawat 1114. Kemudian yaitu code grey. Kemudian Banpol PP akan melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil, maka surat penyataan masalah selesai. Sedangkan jika mediasi gagal, maka lapor ke Polsek Gubeng, misalkan demikian. Kemudian setelah itu akan mengikuti prosedur kepolisian dan subkoordinator hukum humas dan pemasaran memberikan pendampingan hukum kepada karyawan rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian jika terjadi coding atau penculikan bayi, maka petugas yang mengetahui jika terjadinya ada coding maka segera menghubungi Kak Irna, kemudian juga menghubungi Banpol PP pada pesawat 1114, di mana petugas Banpol PP akan menghubungi atau menginstruksikan semua akses pintu keluar ditutup, yaitu dengan menggunakan HT. Jadi Banpol PP yang ada di pusat akan menginstruksikan kepada petugas Banpol PP yang ada di lapangan dan petugas security untuk segera menutup akses keluar atau masuk di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian yang berikutnya segera melaporkan ke Wadirian dan keperawatan. Kemudian dilakukan razia semua pengunjung yang keluar dari rumah sakit, termasuk yang menggunakan kendaraan, oleh petugas Banpol PP maupun petugas security dan petugas kepolisian yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jika menculik bayi tidak ketemu, maka segera lapor ke kepolisian terdekat. Sedangkan jika ketemu, maka petugas akan menginterogasi penculik untuk mengetahui modus penculikan. Kemudian bayi yang ditemukan tersebut dilakukan proses pemeriksaan oleh dokter anak, dilihat kondisi bayinya. Jika buruk maka dibawa ke IGD, kemudian jika baik maka masuk ke Irna Anak. Kemudian jika buruk ditangani di IGD, kemudian setelah kondisi baik maka masuk lagi ke Irna Anak. Kemudian petugas akan menghubungi keluarga korban. Pada saat terjadinya kondisi coding, maka semua penjelasan ke pers terkait dengan kejadian coding dilakukan oleh Kepala Instalasi PKRS atau sebagai humasnya Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehingga tidak semua orang diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan kepada media, ya, baik media cetak maupun media melalui televisi gitu, tidak diperbolehkan. Jadi semua informasi adalah pada satu pintu, yaitu yang dilakukan oleh Kepala Instalasi PKRS sebagai humasnya rumah sakit. Kemudian untuk memudahkan dalam mengingat bagaimana cara penanganan kejadian coding, maka ada singkatan, yaitu disingkat dengan LATAP. La adalah laporan petugas ruangan kepimpinan, kemudian T adalah telepon pesawat 1114, A adalah akses semua pintu masuk atau keluar ditutup, kemudian P pemeriksaan pada setiap orang atau kendaraan yang akan keluar dari rumah sakit. Nah, ini adalah petunjuk atau prosedur jika terjadi kejadian coding di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian tanggung jawab unit perawatan bayi saat terjadi penculikan atau penculikan bayi atau coding, yaitu dengan cara menghitung jumlah bayi, kemudian tempatkan semua bayi dengan ibunya. Hati-hati dalam melindungi pasien dari situasi kriminal. Pindahkan ibu yang bayinya diculik dan pengunjung pada kamar privat. Seorang perawat harus berada bersama ibu bayi sepanjang waktu. Kumpulkan dan amankan dokumen ibu dan bayi, kemudian informasikan ke semua ibu di unit jika ada bayi yang hilang. Kemudian terkait dengan MFK 5, yaitu pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya.
Menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 merupakan bahan yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kemudian untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di ruangan, maka setiap ruangan yang menyimpan bahan berbahaya dan beracun maka perlu dilakukan pendataan atau inventarisasi terkait dengan jenis dan jumlah bahan B3 yang disimpan di suatu ruangan. Ini misalkan adalah di area sentral IGD ya. Di sana nama barang yang disimpan adalah oksigen, satuannya adalah tabung, kemudian jumlah yang disimpan adalah ada 3 tabung. Kelompok barangnya adalah gas medis. Ini kalau bisa Bapak Ibu pada saat proses melakukan penyimpanan bahan B3 setelah tercatat di dalam daftar inventarisasi, kalau jumlahnya sudah 3 maka Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyimpan berlebihan, misalkan menyimpan 4 atau 5, karena daftar inventarisasi ini adalah digunakan sebagai standarisasi pada saat Bapak Ibu melakukan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang ada di unit kerja atau di ruangan. Kemudian pada saat proses penyimpanan itu yang tidak kalah penting yaitu Bapak Ibu wajib memahami terkait dengan simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Jika Bapak Ibu menyimpan bahan berbahaya dan beracun, maka simbol yang digunakan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2000 nomor 3 tahun 2008 yaitu tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Jika Bapak Ibu menyimpan limbah bahan berbahaya beracun, maka simbol yang digunakan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Ini yang sebelah kiri ini adalah merupakan bahan simbol dari bahan B3, kemudian sebelah kanan ini adalah simbol dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian petugas keselamatan dan kesehatan kerja akan selalu melakukan proses pengecekan terkait dengan bahan B3 yang Bapak Ibu simpan di unit kerja masing-masing untuk memastikan terkait dengan apakah Bapak Ibu melakukan penyimpanan itu sesuai dengan prosedur atau kaidah-kaidah dalam proses penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, sehingga dari petugas keselamatan dan kesehatan kerja melakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan kepatuhan Bapak Ibu dalam melakukan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di tempat kerja Bapak Ibu semua. Kemudian cara menyimpan bahan B3, Bapak Ibu tidak diperkenankan menyimpan bahan berbahaya dan beracun di atas lemari sebagaimana contoh ini. Semua bahan berbahaya dan beracun itu disimpan di dalam lemari B3 atau lemari bahan berbahaya dan beracun. Kemudian di dalam lemari tersebut ada simbol B3-nya dalam keadaan terkunci, wadah ada simbol B3-nya, kemudian posisi wadah itu adalah berdiri, kemudian memiliki daftar B3, kemudian di lemari B3 itu juga memiliki daftar MSDS atau Material Safety Data Sheet, kemudian tersusun secara terkelompok. Kemudian pada wadah untuk menyimpan bahan berbahaya dan beracun itu ada identitas B3-nya, kemudian ada simbol B3-nya, kemudian simbol ini adalah berdasarkan karakteristik dari bahan B3 yang disimpan. Kemudian ada label pemakaiannya, digunakan pada tanggal buka berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya berapa. Ini adalah kaidah-kaidah dalam proses penyimpanan bahan berbahaya dan beracun pada suatu wadah.
Kemudian jika Bapak Ibu melakukan proses penyimpanan gas medis, misalkan oksigen, maka gas medis yang posisinya berdiri maka wajib dilakukan pengikatan dengan menggunakan rantai. Untuk supaya apa? Untuk mencegah terjadinya bahwa botol oksigen tersebut jatuh, ya. Kalau misalkan jatuh maka akan menyebabkan masalah, misalkan tabung tersebut bisa meledak atau mungkin bisa mengenai orang pada saat lalu lalang di area penyimpanan botol oksigen tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa botol oksigen tersebut harus memiliki identitas, apakah posisi dari tabung itu kosong, apakah kosong atau tabung itu penuh atau mungkin tabung itu sisa. Ini Bapak Ibu diwajibkan untuk proses penyimpanan tabung oksigen itu memiliki label-label, 3 label ini, yaitu tabung penuh, kemudian tabung kosong, dan tabung sisa. Jika Bapak Ibu memerlukan label-label tersebut, maka Bapak Ibu bisa menghubungi di Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Intinya bahwa tabung oksigen yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kondisinya adalah semuanya memiliki identitas. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan material safety data sheet. Di bawah MSDS itu, atau dalam bahasa kita dikenal dengan informasi data keamanan bahan, merupakan informasi mengenai cara pengembalian bahan kimia berbahaya atau B3. Informasi MSDS ini berisi tentang uraian umum bahan, sifat fisik dan kimiawinya, cara menggunakannya, menyimpan hingga pengelolaan bahan buangannya. Kemudian jika terjadi tumpahan, maka Bapak Ibu harus menyiapkan alat untuk menangani tumpahan B3 tersebut. Alat itu namanya adalah spill kit. Bahwa spill kit itu alat yang digunakan untuk menangani tumpahan B3 dan tumpahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Spill kit wajib tersedia di samping lemari bahan berbahaya dan beracun, atau mungkin di kegiatan yang terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian bagaimana cara menggunakan spill kit? Jika yang tumpah itu adalah cairan yang sifatnya infeksius, maka di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah memiliki singkatan, yaitu SPO, Standar Prosedur Operasional, disingkat dengan silobasem. Si adalah siapkan alat pelindung diri dan dipakai atau digunakan. Lo adalah lokalisir tumpahan atau muntahan. Kemudian B adalah berikan desinfektan 0,5%, C adalah serap tumpahan dengan menggunakan kain, M adalah masukkan ke dalam kantong plastik medis, yaitu kantong plastik warna kuning. Kemudian kode jika terjadi tumpahan bahan B3 atau limbah B3 itu adalah kodenya kode orange. Kemudian jika yang tumpah itu adalah cairan kimia atau bahan-bahan B3 yang kimia, maka disingkat silosem. Si adalah siapkan alat pelindung diri dan pakai. Lo adalah lokalisir dengan menggunakan absorben lokalisir. Kemudian C adalah serap dengan menggunakan absorben serap. M adalah masukkan ke dalam kantong plastik. Kalau yang kimia adalah kantong plastik warna coklat. Kemudian nanti dibawa ke lokasi TPS atau tempat penyimpanan sementara limbah B3. Berikut ini adalah kami akan setelkan, yaitu terkait dengan video bagaimana menangani tumpahan infeksius. Misalkan ada tumpahan darah, maka orang yang mengetahui akan menyampaikan terjadi kode orange. Kemudian petugas akan mengambil kotak, yaitu spill kit, yaitu yang digunakan untuk menangani tumpahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Langkah yang dilakukan apabila terjadi tumpahan infeksius atau kode orange. Yang pertama, pasang warning sign. Pertama adalah dilakukan proses pemasangan warning sign. Tujuannya adalah agar tidak dilalui
oleh orang yang ada di sekitarnya, sehingga dilakukan proses pembersihan secara maksimal. Siapkan alat pelindung diri dan pakaian. Dan penanganannya yaitu dengan proses silodesing. Si adalah siapkan alat pelindung diri dan digunakan. Kemudian lo adalah lokalisir, tumpahan dengan menggunakan pasir silika. Jadi dilokalisir sekeliling dari tumpahan, misalkan ini tumpahan darah, yaitu sekeliling dari tumpahan darah tersebut. Kemudian berikan desinfektan 0,5%, berada di posisi atasnya dari jajaran darah tersebut. Kemudian yang berikutnya langkahnya adalah serat. Kain atau tisu. Serat bisa menggunakan kain atau bisa pula dengan menggunakan tisu yang tersedia. Misalkan di sini adalah menggunakan kain. Masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong warna kuning. Plastik warna kuning. Ada 2 kantong warna kuning. Untuk membuang tumpahan infeksius. Yang kedua, untuk peralatan yang akan didekontaminasi kembali. Jadi ada 2. Yang pertama adalah digunakan untuk membuang sampah yang infeksius, Jarum jam. diputar searah jarum jam. Kemudian kantong plastik yang kedua itu digunakan untuk alat-alat yang barangkali bisa digunakan ulang, tetapi harus dikontaminasi kembali. Masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning. Kemudian ini ada sisa, kemudian dibersihkan dengan menggunakan mini dashboard yang sudah tersedia. Yang pertama, Untuk kotorannya dimasukkan ke dalam kantong plastik yang pertama, yang berupa sampah tadi. selanjutnya letakkan peralatan tersebut ke dalam kantong plastik yang kedua untuk didekontaminasi. Nah, ini diletakkan di kantong plastik yang kedua untuk dilakukan proses dekontaminasi. Bersihkan area tumpahan menggunakan desinfektan 0,5%. Kemudian setelah bersih dilakukan proses pengulangan, yaitu pembersihan desinfektan 0,5% lagi. Lakukan pengepelan menggunakan stick pel berwarna merah. Kemudian baru dilakukan proses pengepelan untuk pembersihan di lantai. Itu adalah prosedur jika terjadi tumpahan yang infeksius. Kemudian setelah selesai, maka petugas akan meringkas spiritu tersebut, kemudian diletakkan kembali ke lemari janitor. Ruangan sudah bersih seperti sedia kala. Bagaimana sudah dibersihkan? Siap sudah dilaksanakan. Kemudian petugas akan membuat laporan tumpahan B3 yang nanti akan dilaporkan ke Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini adalah contoh formulir laporan tumpahan B3. Ini adalah contohnya formulir tersebut untuk tumpahan B3. Kemudian pada saat melakukan penyimpanan B3 di lemari B3 sebaiknya juga tersedia iWash. iWash ini adalah alat pembilas mata yang berfungsi untuk meredam pengaruh bahan berbahaya dan mencegah cedera yang semakin parah karena pemakaian air pembilas yang salah. Jadi iWash ini terpasang dan digunakan barangkali ada petugas pada saat melakukan penggunaan bahan berbahaya dan beracun, misalkan yang bersifat iritatif atau korosif atau lain-lain, tetapi mengenai mata. Langkah
upaya pertama kali yang dilakukan yaitu tindakan P3K-nya, yaitu dengan cara menghidupkan ewas yang berada di samping lemari B3. Ini adalah supaya segera tertangani dengan baik sebelum dibawa ke IGD. Kemudian ini adalah prosedur terkait dengan ewas permanen. Petunjuk singkatnya adalah posisikan mata di atas tempat keluarnya air, kemudian buka mata lebar-lebar dengan cara dipelototkan sambil dipegang kelopak mata dengan tangan, kemudian bilas dengan air ewas selama 15-20 menit sambil bola mata diputar dari sisi ke sisi. Segera dibawa ke IGD. Apabila memerlukan pertolongan lebih lanjut, laporkan kejadian ke Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Kemudian juga ada ewas yang berikutnya adalah ewas portable. Petunjuk penggunaannya adalah begitu terkena percikan tumpahan B3, segera ambil botol ewas, kemudian buka botol dengan menggunakan cara digunting, alirkan air pada mata yang terkena atau percikan tumpahan B3 dengan cara dialirkan dari atas secukupnya. Jika belum membaik, maka segera menuju ke IGD untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut jika Bapak Ibu menggunakan ewas yang portable. Kemudian terkait dengan MFK 6, yaitu penanggulangan bahaya kebakaran dan proteksi kebakaran, di mana kebakaran merupakan bencana yang mungkin terjadi di rumah sakit. Akibat yang ditimbulkannya akan berdampak buruk sangat luas dan menyeluruh bagi pelayanan operasional baik pegawai, pasien, pengantar, dan lingkungan. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah sakit. Pengendalian kebakaran, upaya yang dilakukan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran dan setelahnya di rumah sakit. Untuk proteksi kebakaran di rumah sakit Dr. Sutomo itu ada proteksi aktif dan ada proteksi yang pasif. Yang proteksi yang aktif di beberapa gedung di rumah sakit Dr. Sutomo sudah dilengkapi sudah dilengkapi sprinkle, kemudian sudah dilengkapi head detector, kemudian juga dilengkapi juga dengan fire alarm, juga dilengkapi dengan smoke detector. Yang posisinya smoke detector, smoke detector, head detector, dan sprinkle itu posisinya adalah di atap di posisi di plafon, ya, di atap gitu, maksudnya demikian, sehingga pada saat barangkali nanti ada asap itu langsung terbaca oleh head detector, kemudian alarm akan hidup, ya, pada saat misalkan terjadi asap. Kemudian pada saat terjadi kebakaran, maka sprinkle itu akan pecah, kemudian sprinkle itu akan mengeluarkan air di area yang ada apinya. Jadi dia akan secara otomatis pecah, kemudian akan memadamkan titik api yang ada di bawahnya. Ketiga alat tersebut, baik sprinkle maupun head detector atau smoke detector, itu posisinya adalah berada di atas atau di atap. Ini Bapak Ibu barangkali di ruangannya bisa dilihat apakah di atasnya ruangan Bapak Ibu itu ada alat pengaman proteksi aktif, yaitu berupa sprinkle, kemudian heat detector atau smoke detector. Kemudian Rumah Sakit Sutomo sudah melakukan mapping area kebakaran di beberapa titik. Ini contohnya adalah area-area yang berpotensi terjadinya kotret, misalkan di OKG BBT, kemudian di IGD, gedung farmasi, kemudian di dapur gizi, insenerator, kemudian di kantin, kemudian di area gas samator, kemudian di lokasi GDC atau GPDT. Ini adalah area-area yang berpotensi terjadinya kotret. Jika terjadi kotret, maka Bapak Ibu bisa menggunakan alat pemadam yang tersedia di tempat Bapak Ibu. Bisa menggunakan APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ini karena namanya api ringan sehingga hanya bisa digunakan untuk memadamkan api kurang dari 1 menit.
Karena apa, kapasitasnya juga tidak besar ya, kapasitasnya tidak besar, mungkin ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo, kemudian ada yang 10 kilo untuk cairan memadamkan api atau gas yang digunakan untuk memadamkan api untuk volumenya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah petunjuknya disingkat dengan TATS. T adalah tarik, kunci pengamannya, kemudian A adalah arahkan ke dasar api, yang diarahkan itu adalah nozzle-nya atau selangnya. T adalah tekan gagangnya. Tekan ini adalah gagangnya supaya gas yang ada di dalam keluar. Kemudian S adalah sapukan atau semprotkan dari sisi ke sisi. Ini adalah contoh dari film terkait dengan alat pemadam api ringan. Kita saksikan bersama. Beberapa bagian pin pengaman, safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pengukur tekanan, pressure gauge atau pengukur tekanan, atau tabung, Pengukur tekanan kondisinya yang baik adalah di warna hijau. atau selang, corong, dan yang terakhir nozzle adalah atau corong, information label. dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai laku apar, petunjuk penggunaan, klasifikasi, Label dan informasi tipe. menunjukkan bahwa apar memiliki tipe yang Label berbeda-beda, informasi menunjukkan bahwa apar memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni dry chemical, water, carbon foam, dioxide, dry dan chemical, clean agent. carbon dioxide. Tipe-tipe apar Dan tersebut clean agent. harap digunakan untuk memadamkan Tipe-tipe jenis apa kebakaran tersebut sesuai harap dengan digunakan untuk klasifikasinya. memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi Ini kebakaran, adalah langkah-langkah bagaimana Saat menggunakan terjadi apar. kebakaran, kemudian pastikan klasifikasi segera sumber menuju api. lokasi penyimpanan apar Kemudian, yang sesuai. segeralah menuju lokasi penyimpanan apar yang sesuai. Sebelum digunakan, Apar kondisinya tidak boleh terhalang, misalkan terhalang lemari dan lain-lain. Ini cek pengukur posisinya pada hijau ya, ini Catatan hijau. penting bagi para penanggung jawab apar untuk selalu merawat dan Kemudian melakukan proses pengecekan setiap bulan sekali pada checklist yang sudah tersedia di samping apar. hindari posisi kepala di atasnya. sambil melepas pin pengamannya. Tahan apar sambil melepas pin pengamannya. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa apar dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambil jarak dari Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. pastikan posisi Apabila kita terjadi di luar ruangan, berlawanan dengan pastikan arah angin. posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Apar dan arahkan corong ke sumber Angkat api. tabung apar dan arahkan corong Lepaskan ke isi sumber tabung api. dengan menekan tuasnya. Lepaskan Kemudian, isi tabung dengan menekan kibaskan corong tuasnya. untuk mengatur arah Kemudian, semburannya hingga kibaskan merata. corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Nah, ini adalah bagaimana cara menggunakan apar. Kemudian ada alur atau petunjuk jika terjadi kotlet atau kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi jika Bapak Ibu mengetahui ada kotlet atau kebakaran, maka prosedur yang diaktifkan yaitu disingkat dengan PATAT. P adalah pastikan diri kita itu aman. Setelah aman, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. A adalah alarm. Kalau tidak ada alarm, bisa Bapak Ibu melakukan teriak, yaitu kotret. Kemudian T yaitu telepon pesawat 1113 di Pol PP Pusat. Kemudian A adalah ambil apar, alat pemadam api ringan, dengan instruksi TATS, tarik, arahkan, tekan, dan semprotkan. Kemudian yang terakhir adalah T, tutup pintu, segera keluar menuju titik kumpul terdekat. Kenapa pintu itu segera ditutup? Supaya jilatan api itu tidak kemana-mana, sehingga dilokalisir karena lokasinya sudah tertutup, sambil menunggu bantuan dari tim potret yang ada di pusat, yaitu di Pol PP. Kemudian di tempat Bapak Ibu itu sudah dilengkapi, ada papan, kemudian ada helm. Ini tugasnya adalah untuk pembagian peran atau tugas jika terjadi bencana kotret, di mana ada beberapa
helm, ada 4 helm. Untuk yang helm merah ini adalah koordinator API, kemudian yang helm biru koordinator pasien, kemudian yang helm putih itu adalah sebagai koordinator dokumen, sedangkan yang warna kuning ini adalah sebagai koordinator alat-alat medis. Bapak Ibu yang tercatat di papan kotret atau papan petugas kotret pagi, sore atau malam itu harus tertib, dan posisinya adalah memang pada waktu itu dinas jaga pagi gitu, misalkan begitu. Kalau misalkan dia dinas jaga sore, maka ya dinas jaga sore itu selalu standby ada di situ, sehingga pada saat terjadi barangkali bencana, kotret dan lain-lain, Bapak Ibu yang sudah diberikan tugas untuk baik helm merah, helm kuning, helm putih maupun helm biru itu siaga untuk bisa menyelamatkan dan memiliki peran masing-masing jika terjadi kotret. Kemudian tidak lupa lagi juga Bapak Ibu diminta untuk menulis jadwal yaitu harian ya di papan petugas kotret ya. Jadi untuk tanggalnya itu lebih baik atau diwajibkan Bapak Ibu update setiap hari. Jadi setiap hari dilakukan proses update dari hari maupun tanggal Bapak Ibu melakukan tugas. Kemudian yang terkait dengan berikutnya adalah MFK 7, yaitu pengelolaan peralatan medik, di mana pada saat pengelolaan peralatan medik itu ada beberapa jenis pemeliharaan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pemeliharaan promotif, kemudian yang kedua adalah inspeksi dan testing, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan program pemeliharaan preventif, dan yang keempat adalah korektif atau perbaikan yang dilakukan jika ada peralatan medis atau peralatan medik yang digunakan di pelayanan mengalami kerusakan dan dilakukan proses perbaikan. Kemudian setiap alat yang dipasang, setiap alat itu dipasang petunjuk cara pengoperasiannya, kemudian setiap alat harus diperiksa dan dicek kondisinya, kemudian dilakukan pemeliharaan secara berkala dan dikalibrasi. Kemudian alat yang ada harus dilakukan perbaikan atau overhaul secara terjadwal dan dilakukan proses kalibrasi juga. Kemudian untuk pemeliharaan rutin terkait dengan peralatan medik ini dilakukan oleh petugas elektromedik Rumah Sakit Dr. Sutomo, di mana pemeliharaan itu bisa dilakukan secara harian, kemudian pemeliharaan secara terjadwal, dan pemeliharaan tahunan. Kemudian yang terkait dengan MFK 9 yaitu proses penanganan bencana. Untuk mengidentifikasi bencana, maka Rumah Sakit Sutomo sudah memiliki tool yaitu dengan menggunakan HVA, disingkat Hazard Vulnerability Assessment. Berdasarkan standar yang dari sumber Kaiser, bahwa untuk melakukan identifikasi HVA itu ada 4 aspek yang ditinjau. Yang pertama adalah identifikasi terkait dengan aspek natural atau alam, kondisi bencana karena alam. Yang kedua adalah terkait dengan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan human atau faktor-faktor manusianya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah terkait dengan hazardous material atau bahan B3 yang digunakan yang memiliki potensi terjadinya tumpahan. Nah, ini adalah 4 aspek yang dilakukan identifikasi berdasarkan HVA menurut standar Kaiser. Jadi konsepnya bahwa resiko itu merupakan hazard, vulnerability, dan exposure. Ini dilakukan proses bagaimana bahaya, kemudian vulnerability maupun exposure itu dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengakibatkan resiko kepada kepada orang-orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo, atau mungkin berada pada waktu pelayanan atau pasien yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo menjadi aman, karena semua bahaya yang ada terkait dengan aspek bencana itu sudah dilakukan proses identifikasi. Ini adalah contoh dari proses identifikasi pada format yang terakhir. Nanti akan diketahui ada rangkuman, ada summary-nya, yaitu terkait dengan
potensi bencana di internal atau eksternal Rumah Sakit Dr. Sutomo yang paling tinggi itu dari keempat hal ini yang mana gitu ya. Di mana misalkan yang pertama karena teknologi ini yang nilainya paling tinggi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah karena bencana yang disebabkan karena faktor alam. Kemudian yang ketiga, kontribusi yang nomor 3 adalah dari human atau bencana yang disebabkan karena aspek manusia. Kemudian yang baru yang keempat adalah hazmat, yaitu hazard material atau penggunaan bahan B3. Dari proses identifikasi bencana ini, maka kita bisa menentukan kira-kira simulasi apa yang kita lakukan atau kita susun di Rumah Sakit Dr. Sutomo dari hasil penyusunan HVA. Ini adalah simulasi itu digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana kita siap atau tidak. Jadi seperti itu. Ini yang tadi yang saya sampaikan dari hasil HVA itu, baru kita melakukan proses selanjutnya yaitu simulasi kotret. Jadi dasar melakukan simulasi itu adalah berdasarkan dari hasil identifikasi HVA, kira-kira resiko yang paling tinggi itu apa, kemudian baru dilakukan proses simulasi. Dari proses simulasi itu kemudian ada kegiatan evaluasi dari pelaksanaan simulasi. Kemudian setelah itu disusunlah debriefing. Debriefing ini adalah proses penyusunan kira-kira pada saat Bapak Ibu melakukan simulasi itu kira-kira ada gap atau tidak gitu ya. Dari gap itu kemudian dilakukan analisa atau pembahasan lebih lanjut agar pada saat terjadi bencana Bapak Ibu atau melakukan simulasi ulang itu kondisinya menjadi lebih baik. Ini adalah contoh video jika terjadi kondisi kotret, bagaimana peran dari keempat elemen tersebut. Ketika saya menggunakan helm memiliki peran masing-masing. Ada yang helm merah, ada yang helm kuning, putih, dan biru. Misalkan helm merah itu bertugas untuk memadamkan api. Kemudian yang biru mengevakuasi pasien maupun keluarga pasien, dievakuasi ke lokasi titik yang aman yaitu titik kumpul. Kemudian yang warna kuning yaitu menyelamatkan alat-alat medis, kemudian dibawa ke lokasi titik kumpul. Semuanya akan berada di titik kumpul, kemudian ditata terkait dengan peralatan atau dokumen apa yang sudah diselamatkan pada saat terjadi kotret di rumah sakit.
Kemudian yang terkait dengan MFK 8 yaitu terkait dengan utilitas, bahwa rumah sakit itu wajib mengidentifikasi area dan pelayanan yang beresiko paling tinggi gangguan listrik, gangguan air maupun gangguan teknologi informasi. Sebagai contoh, misalkan identifikasi area beresiko di gedung bedah pusat terpadu. Jenis gangguannya adalah jika terjadi listrik padam. Upaya dilakukan dalam upaya mengurangi resiko atau mitigasi, yaitu alternatif yang dilakukan dengan menyalakan genset secara otomatis yang terpasang di gedung GBT. Dalam waktu 6 detik listrik telah menyala. Ini adalah upaya yang dilakukan. Rencana tidak lanjut jika dari hasil identifikasi itu mengalami gangguan, yaitu listrik padam, pasokan air terganggu, kemudian gangguan teknologi informasi dan lain-lain, bahwa rumah sakit wajib memiliki upaya mitigasi supaya kalau memang itu terjadi, itu ada alternatif yang digunakan untuk mengurangi resiko atau gangguan. Ini adalah contoh pemeliharaan rutin dari genset yang dilakukan oleh petugas IPS, yaitu terkait dengan utilitas. Ini adalah pemeliharaan genset di mana petugas menggunakan APD sesuai dengan SOP. Kebersihan harus dijaga dan diperhatikan. Melakukan pengecekan secara rutin, baik aki, radiator coolant dan lain-lain. Kemudian juga tidak lupa mengecek solar ya, tangki yang tersedia. Kemudian petugas memeriksa dan mencatat status mesin genset. Mengukur suhu. Ini adalah contoh dari upaya pemeliharaan di lokasi genset. Kemudian yang MFK 10 yaitu terkait dengan penilaian resiko konstruksi, renovasi, dan pembongkaran, bahwa sebelum dilakukan proses konstruksi, renovasi, dan pembangunan, maka kontraktor atau pihak rumah sakit harus menyusun PCRA, yaitu Pre-Construction Risk Assessment. Kemudian pada saat pelaksanaan, sebelum proses pelaksanaan juga menyusun ICRA, Infection Control Risk Assessment. Tujuan dari proses penyusunan ini adalah untuk memberikan rekomendasi pada saat kegiatan konstruksi atau renovasi atau pembongkaran, hal-hal kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi, baik dari aspek keselamatan kerja maupun dari aspek pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Contoh ini adalah contoh formnya. Di sana setelah mengisi form ICRA kemudian diketahui kelasnya, misalkan demikian, maka akan ada rekomendasi yang diberikan, yaitu pada saat terjadinya proses pembangunan. Ini adalah ini. Kemudian yang kedua adalah setelah proses pembangunan, itu sebelah kanan, rekomendasi yang wajib dipatuhi oleh vendor atau kontraktor selama proses pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan MFK 11, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan MFK, di mana menurut standar Starkes yang terbaru, setiap karyawan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo setiap tahunnya wajib mendapatkan beberapa pelatihan terkait dengan MFK, yaitu baik pelatihan terkait dengan keselamatan, keamanan, bahan berbahaya dan beracun dan limbahnya, kemudian proteksi kebakaran, kemudian peralatan medis, utilitas, penanganan bencana, kemudian bukti pelatihan untuk vendor, pekerja kontrak, relawan, peserta didik, dan peserta pelatihan. Ini beberapa hal yang wajib dipenuhi, sehingga diharapkan dengan mendapatkan pelatihan ini mereka akan sigap jika terjadi sesuatu baik terkait dengan keselamatan, keamanan, B3, proteksi kebakaran, dan lain-lain. Mereka sudah siaga karena sudah terlatih dan memiliki skill yang cukup.
Nah, ini adalah contoh dari petugas security yang kita latih bagaimana cara menggunakan hidran yang baik, kemudian bagaimana menggunakan APAR yang baik, kemudian bagaimana menyelamatkan pasien dengan menggunakan selimut dan lain-lain. Terima kasih. Itu tadi terkait dengan penjelasan dari implementasi Pokja manajemen fasilitas dan keselamatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.